Sebelum memulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe ya untuk mendukung channel ini agar berkembang dan memberikan informasi terbaik untuk kalian semua. Hai semua, gimana kabarnya? Semoga sehat terus ya. Kembali lagi dengan saya Leni. Masih dengan judul yang sama, saya bakalan nge-recap seluruh alur cerita dari sequel film yang ada di video sebelumnya, The Collector. Jadi, ini adalah alur cerita kelanjutan nasib dari si Arkin, tokoh utama di film The Collector. Apakah masih hidup atau enggak? Filmnya berjudul The Collection 2012. Film The Collection masih diperankan oleh Josh Stewart sebagai Arkin dan disutradarai oleh sutradara yang sama, Marcus Dastan dan Patrick Melton. Ceritanya pun tetap setia tentang seorang psikopat yang selalu menebarkan rasa ketakutan dan mengawali aksinya dengan menculik para korban incarannya serta menaruhnya di kotak berwarna merah. Rasa ketegangan yang dihadirkan tidak kalah dengan sequel film pertamanya. Tetap menyajikan adegan-adegan sadis penuh dengan potongan-potongan mayat tubuh korban si psikopat dan muncratan darah-darah manusia. Di video kali ini saya bakalan bikin videonya menjadi 2 part ya, atau 2 bagian. Daripada berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita film The Collection 2012 bagian pertama. Scene kali ini diawali dengan adegan seorang anak perempuan yang bernama Elena berbicara kepada ayahnya dalam sebuah perjalanan menggunakan mobil dan tiba-tiba saja mereka mengalami kecelakaan. Kemudian di scene berikutnya diberitakan tentang serangkaian kejadian-kejadian pembunuhan berantai yang disiarkan di televisi. Di dalam pemberitaan diketahui bahwa pembunuh itu meninggalkan korban-korbannya ke dalam perangkap dan membunuh mereka. Pembunuh itu hanya mengambil 1 korban. Intinya, pihak kepolisian berusaha memecahkan misteri ini dan mencari siapa sih pembunuh berantai yang super kejam. Dan dalam berita itu disebutkan salah satu korbannya yang hilang bernama Arkin. Masih ingat kan sama si Arkin ini? Itu loh pemeran utama di film sebelumnya. Lanjut lagi di scene selanjutnya, anak perempuan yang ada di awal film yang bernama Elena, ternyata saat ini dia sudah dewasa. Jadi yang di awal film itu adalah flashback dia ketika dia masih kecil. Sepertinya Elena mengalami gangguan pendengaran yang diakibatkan kecelakaan ketika dia masih kecil. Dalam scene ini, Elena diajak oleh teman-temannya ke klub malam. Elena dijemput di rumahnya dan Elena pun pergi bersama teman-temannya. Mereka pun menyusuri lorong menuju klub malam dan setibanya di klub malam, mereka harus mengatakan kata sandi agar dapat masuk ke klub malam tersebut. Setelah menyebutkan kata sandi, penjaga klub itu membukakan pintu untuk Elena dan teman-temannya. Mereka pun masuk ke dalam klub dan Elena beserta teman-temannya bersenang-senang. Di dalam klub malam tersebut, nggak sengaja Elena ketemu dengan pacarnya, yang ternyata pacarnya ini selingkuh dengan wanita lain. Elena yang melihat tingkah pacarnya langsung emosi dan memukul wajah pacarnya di depan semua orang. Elena yang sedih pergi dari kerumunan orang-orang dan meninggalkan teman-temannya. Dan kalian tahu nggak sih, itu si toke, si kolektor, si psikopat ya. Kita sebutnya apa sih? Si kolektor aja ya. Ternyata udah nampang di dalam klub malam itu sambil mengamati orang-orang yang ada di dalamnya. Elena mencari tempat sepi untuk meluapkan semua emosinya. Lalu, Elena masuk ke salah satu ruangan yang ternyata di dalamnya muncul lagi kotak merah yang ada di film pertama. Elena yang melihat kotak merah yang terpampang jelas di depannya rada sedikit bingung dan penasaran akan isi kotak merah tersebut.
Kemudian kotak itu bergerak dan mengetok-ngetok dari dalam. Karena penasaran, akhirnya si Elena membuka kotak merah itu. Dan kalian tahu siapa yang keluar atau siapa yang ada di dalam kotak itu? Itu adalah si Arkin, pemeran di film pertama yang diculik sama si kolektor. Ternyata si Arkin masih hidup, teman-teman. Yeay! Waktu Arkin keluar dari kotak, tiba-tiba sebuah tombak dari atas tembok melayang ke arah mereka. Untungnya Arkin cepat tanggap dan menghindar. Si Elena juga didorong supaya nggak kena jebakan tembok tadi. Ternyata itu adalah awal dari serangan untuk orang-orang yang berada di klub tersebut. Semacam umpan lah. Siapa saja yang menemukan kotak merah tadi dan membukanya, ya udah dimulai deh adegan terjebak. Adegan terjebak dengan beraneka ragam dengan beraneka ragam jebakan yang super mengerikan. Klub malam itu sudah dipasang jebakan oleh si kolektor. Terjebaklah semua orang yang ada di dalamnya, dan tentu saja seperti yang kalian bayangkan, orang-orang yang ada di klub itu mati dengan sangat menggenaskan oleh jebakan-jebakan yang telah dipasang oleh si kolektor. Olehnya banyak ya. Cukup sadis dan mengerikan buat ditampilin di video ini cara si psikopat membantai habis semua orang yang berada di klub itu. Takut kena copyright lah, harap maklum ya. Yang takut adegan-adegan frontal kayak gini mending di skip aja filmnya karena dijamin bakalan bikin muntah. Tapi bagi yang berani, semangat ditonton filmnya, oke? Balik lagi ke Elena dan Arkin yang sudah lepas dari kotak meminta Elena untuk menolongnya. Tapi karena takut, si Elena malah keluar dan ninggalin Arkin. Setiba di luar ruangan, Elena tampak bingung, apalagi dia menyaksikan sendiri pacarnya mati terkena jebakan. Ya udah deh, tambah takut dan panik si Elena. Elena mencoba mencari jalan keluar. Sedangkan temannya Elena yang cewek tadi terjebak dalam kurungan besi yang semakin lama, bagian atas kurungan besi tersebut akan semakin ke bawah dan menekan orang-orang yang berada di dalam kurungan tersebut. Tahu nggak sih, si kolektor cuma ngantengin dari atas ngeliatin orang-orang mati kena jebakannya dia, sarap. Elena yang melihat temannya berusaha menolongnya tapi tidak bisa. Ya udah, temannya pun mati tergencet oleh kurungan besi tersebut. Elena hanya bisa melihatnya, shock dan nangis tanpa bisa berbuat apa-apa. Terus si Elena saling lihat-lihatan sama si kolektor. Karena takut, Elena pun lari dan si kolektor itu mengejar si Elena. Balik lagi ke Arkin, alhamdulillah Arkin akhirnya bisa melepaskan diri dari rantai ikatan si kolektor. Dan Arkin mencoba kabur lewat jendela. Ketika Arkin mau membuka jendela, tiba-tiba si Elena muncul. Arkin udah gak sanggup buat nolong Elena lagi. Dan dia pun memecahkan kaca terus loncat dari gedung klub malam tersebut. Sedangkan nasibnya si Elena sama seperti Arkin sebelumnya, ketangkap dan dimasukkan ke dalam kotak merah terus dibawa ke tempat si kolektor. Arkin langsung pergi ke rumah sakit. Kondisinya udah sangat parah, si Arkin penuh dengan luka-luka. Selama para tenaga medis lagi nolong si Arkin, datang deh Pak Polisi yang langsung ngeborgol tangan si Arkin. Duh Pak, kenapa nggak kasih kesempatan dulu si Arkin buat diobatin? Arkin pun pingsan dan tak sadarkan diri. Selama pingsan, dia bermimpi tentang penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh si kolektor. Gak lama Arkin pun sadar, terus di sampingnya udah ada Lisa, istri si Arkin. Yang lucunya ini, pas sadar, Arkin nanya sama si Lisa, istrinya, siapa yang memberikan bunga mawar. Arkin mengira bunga itu pemberian dari si Lisa, ternyata bukan. Si Lisa membacakan nama dari pengirim bunga tersebut.
Tahu nggak siapa? Si kampret, si kolektor. Arkin yang raut wajahnya berubah panik menyuruh sang istri untuk sementara bersembunyi tanpa membawa barang-barang atau memberitahu siapapun kemana dia pergi. Singkat cerita, selama di rumah sakit, Arkin dijaga seorang polisi. Lalu, ada seorang polisi yang datang dan menggantikan polisi sebelumnya. Ternyata si Arkin didatangi oleh laki-laki yang berjas hitam. Arkin pikir itu dari pihak FBI, tapi ternyata bukan. Laki-laki itu bernama Lucelo. Lucelo adalah suruhan dari ayahnya si Elena. Lucelo meminta Arkin untuk membantunya menemukan si Elena. Awalnya Arkin menolak karena ya gitu, kalian tahu seberapa hebat si kolektor, susah buat ngalahin. Lucelo bilang kalau dia punya tim handal untuk membunuh si kolektor. Dan tugas Arkin hanya menunjukkan tempat Elena ditangkap. Setelah itu Arkin boleh bebas. Arkin pun akhirnya setuju. Balik lagi ke Elena. Elena sempat pingsan dan bermimpi tentang kecelakaan yang menimpanya waktu kecil. Ketika sadar, Elena masih berada dalam kotak. Elena panik dan mencoba mengintip dari lubang kotak tempat dia berada. Elena berada di suatu ruangan. Elena melihat laki-laki yang dirantai. Di samping laki-laki itu ada si kolektor yang sedang menyiksa laki-laki tersebut. Si kolektor mencabut lidah laki-laki itu untuk ditaruh di dalam toples dan dikoleksi. Ya udah, Elena yang melihat itu semakin takut dan panik. Si kolektor hanya mengambil bagian dari tubuh korbannya yang paling dia sukai. Di lain pihak, Lucelo beserta tim dan Arkin sedang menyusun rencana penyelamatan. Arkin memberitahu apa yang ia ketahui tentang si kolektor dan bagaimana cara ia bisa sampai ke tempat atau sarang si kolektor. Arkin, Lucelo, dan tim menuju sarang dari si kolektor tersebut. Tak lama Arkin, Lucelo, dan tim tiba di sarang kolektor, sebuah hotel tua yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian Lucelo meminta Arkin untuk membuka pintu masuk ke sarang kolektor tersebut. Balik ke Elena, Elena mencari cara agar dapat keluar dari kotak. Elena pun berhasil keluar dari kotak dan melihat sekeliling ruangan. Waktu Elena mau buka pintu, si kolektor datang dan masuk ke ruangan tempat Elena berada. Elena auto ngumpet agar tidak ketahuan. Kolektor yang melihat kotak tempat Elena terbuka mencoba mencari Elena. Kolektor tahu kalau Elena masih ada di ruangan itu. Dan si kolektor melepaskan tarantula ke lantai untuk membuat Elena keluar. Ketika kolektor sedang menjalankan aksinya, tiba-tiba alarm pintu berbunyi yang menandakan ada seseorang yang berusaha masuk ke tempat si kolektor. Kolektor meninggalkan Elena dan menuju ke tempat alarm berbunyi. Ketika pintu sudah terbuka, si Arkin justru nggak dikasih pergi oleh Lucelo. Arkin disuruh masuk dan menemani mereka. Arkin yang marah karena dibohongin mau nggak mau masuk juga akibat diancam oleh si Lucelo. Mereka semua pun akhirnya masuk, hanya ada satu tim yang di luar untuk berjaga-jaga. Ternyata kedatangan Arkin DKK sudah diamati oleh si kolektor lewat CCTV. Ya udah, kolektor pun bersiap-siap untuk menyambut mereka semua. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar channel ini berkembang dan tetap memberikan hiburan yang menarik untuk kalian semua.